Jadi yang ditanya hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak. Oke, nih nomor 1 itu, kalau misalkan mencari hasil bagi dan sisa pembagian, itu bisa pakai dua cara ya teman-teman. Jadi bisa pakai cara bersusun dan bisa pakai cara corner. Kalau masih ingat corner, yang lebih mudah itu kita pakai corner aja ya teman-teman. Nah, di sini kan fungsi polinomialnya ada 3x pangkat 4 min x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2. Nah, jika dibagi oleh 3x kuadrat plus 5x min 2. Nah, untuk pakai Horner, itu kita cari dulu nilai X dari pembagi. Nah, untuk mencari nilai X dari pembagi itu bisa kita faktorkan. Faktor dari 3x kuadrat plus 5x min 2. Nah, 3x kuadrat kan bisa 3x kali 3. Salah. 3x kali X ya, teman-teman. Terus, biar hasil perkaliannya menghasilkan angka 2, berarti harus 1 kali 2. Ya, 1 kali 2. Biar plus 5x, berarti yang harus plus itu yang 2, dan yang negatif tuh min 1. Min. Nah, nanti dapat tuh X-nya 1/3 atau X-nya min 2. Nah, untuk ke Horner, itu tulis dulu masing-masing dari koefisien pangkat variabel pangkat tertinggi ya, X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Terus tulis koefisiennya dari pangkat variabel X pangkat 4 itu 3, min 1, 3. Nah, karena X pangkat 1 dan X pangkat 0-nya itu nggak ada koefisien, berarti di sini masing-masing diisi sama 0. Gitu. Nah, pertama, kita masukin X-nya yaitu 1/3. Ini dikosongin, 3-nya turun. Nah, habis itu dikali 3 dikali 1/3 dapat 1. Nah, satunya taruh di samping sini. Nah, min 1 tambah 1 itu 0. Habis itu dikali lagi, 0 dikali 1/3 itu 0. 3 tambah 0 itu 3. Terus kita kali lagi, 3 kali 1/3 itu 1. 0 tambah 1 itu 1. 1 dikali 1/3 itu 1/3. 0 ditambah 1/3 itu 1/3. Nah, ini tuh menjadi sisa yang pertama. Ini sisa yang pertama. Karena X-nya di sini kan ada 2. Jadi kita lakukan corner lagi dengan X-nya yang min 2. Dilanjutin. Min 2. Nah, caranya sama. 3-nya dikosongin, terus turun. Nah, 3 dikali min 2 itu min 6. 0 ditambah min 6 itu min 6. Min 6 kali min 2 itu plus 12. 3 tambah 12 itu 15. 15 kali min 2 itu min 30. 1 ditambah min 30 itu min 29. Nah, ini menjadi sisa yang kedua. Sisa yang kedua. Nah, rumus untuk mencari hasil bagi dan sisa pembagian yang pembaginya X pangkat 2 itu ini. Ya, jika pembagi
bentuknya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka untuk menentukan hasil baginya tuh, hasil bagi yang kedua dibagi sama A, dan untuk mencari sisanya, itu caranya sisa yang kedua ditambahin X ditambah sisa yang pertama dikurangi S kedua kali K1. Nah, K1 tuh ini 1/3 ya. K1-nya 1/3 dan K2-nya itu min 2. Nah, berarti tinggal dimasukin aja ke rumus hasil bagi. Berarti yang menjadi hasil bagi itu yang terakhir ini ya. Nah, urut dari pangkat yang terkecil dulu. Berarti X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2. Jadi kita dapetin untuk hasil pembaginya itu sama dengan 3X kuadrat min 6X plus 15 per A-nya itu yang 3. Ya, per 3. Jadi, semuanya dibagi sama 3. 3X kuadrat bagi 3 menjadi X kuadrat, min 6X bagi 3 menjadi min 2X, plus 15 bagi 3 itu plus 5. Ini untuk hasilnya. Untuk sisa pembagian itu rumusnya S2X. Nah, dimasukin S2-nya itu kan min 29. Berarti min 29X ditambah S1. S1-nya itu 1/3 dikurangi S2-nya min 29 dikali sama K1-nya. K1-nya itu 1/3. Nah, kita selesaikan dulu. Berarti min 29X ditambah 1/3 dikurangi min kali min itu kan jadinya plus. Jadi plus 29 dikali 1/3 jadinya itu plus 29/3. Min 29X tambah 1/3 ditambah 29/3 itu kalau penyebutnya udah sama tinggal kita hitung yang pembilang. Berarti 1 tambah 29 itu 30/3. Nah, 30/3 itu bisa dihasilkan. Dapatnya apa? Dapatnya itu yang 10 ya. Jadi sisanya tuh min 29X plus 10. Berarti kalau di opsi itu jawabannya yang mana teman-teman? Jawabannya itu yang C. Tuh, ada yang mau ditanyain untuk nomor 1 polinomial? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2. Ini masih polinomial juga. Di sini ada polinomialnya itu 2X pangkat 4 tambah AX pangkat 3 min 3X kuadrat tambah 5X tambah B. Nah, katanya jika PX dibagi X min 1, itu akan bersisa 11. Nah, berarti dari X min 1 kita dapat X-nya min 1 jadinya plus 1. Gitu ya, sisanya 11. Terus dilanjutin, jika dibagi X plus 1, X plus 1 min 1, ini sisanya masih sama, min 1. Nah, masing-masing dari X-nya ini kita substitusi ke fungsi polinomial untuk mendapatkan nilai A dan B-nya. Nah, kita punya X-nya sama dengan 1, sisanya 11. Nah, masukin ke rumus polinomial. Berarti P1 sama dengan 2 kali 1 pangkat 4 tambah A kali 1 pangkat 3 min 3 kali 1 pangkat 2 plus 5 kali 1 tambah B. Nah,
Jika X bernilai 1, itu sisanya 11. Jadi tulis 11 di bawah yang P1. Nah, 1 pangkat 4 itu 1. 1 kali 2 itu 2. Ya. 1 pangkat 3 itu 1 dikali A jadi plus A. 1 pangkat 2, 1 dikali min 3 jadi min 3. 5 kali 1, 5 tambah B. Kita hitung dulu, 2 dikurangi 5 tambah 5. 2 dikurangi 3 ditambah 5. Itu hasilnya berapa? 4 ditambah A tambah B sama dengan 11. Kita mau nyari A dan B, pas 4-nya pindah, jadi min 4. 11 kurangi 4 itu dapat 7 sama dengan A plus B. Nah, ini menjadi persamaan pertama. Ya. Terus, untuk yang X sama dengan min 1, itu sisanya min 1 juga. Kita substitusi dengan cara yang sama. Berarti 2 kali min 1 pangkat 4 ditambah A kali min 1 pangkat 3 ditambah, sorry ini salah ya, harusnya min 3 kali min 1 pangkat 2 ditambah 5 kali min 1 tambah B. Nah, X min 1 bersisa min 1. Min 1 pangkat 4 itu plus 1. Plus 1 kali 2 itu 2. Min 1 pangkat 3 itu hasilnya min 1 dikali A jadinya min A. Min 1 pangkat 2 itu plus 1 ya, min 1 kali min 1. Terus dikaliin lagi sama min 3, jadi tetap min 3. 5 kali min 1, min 5 ditambah B. Nah, kita hitung dulu, 2 kurangi 3 itu min 1, min 1, min 5 itu min 6, dikurangi A tambah B. Kita pindah min 6-nya, berarti menjadi plus, sama dengan min A tambah B. Gitu ya, min 1 tambah 6 itu 5, sama dengan min A tambah B. Ini menjadi persamaan yang kedua. Nah, ini untuk mencari nilai A dan B, bisa kita pakai eliminasi atau mau pakai substitusi pun nggak apa-apa. Tuh, misalkan kalau pakai eliminasi 1 dan 2. Tuh. Nah, satunya itu A plus B sama dengan 7. 2-nya min 2 plus B sama dengan 5. Kita langsung eliminasi yang B, berarti dikurang. A dikurangi min A. Itu dapatnya min ketemu min, nanti jadinya plus. Berarti A tambah A, 2A. 7 dikurangi 5 itu 2, berarti A-nya 2 bagi 2, 1. Nah, kita punya A-nya 1, langsung disubstitusi. Substitusi A sama dengan 1 ke persamaan 1. Nah, A plus B sama dengan 7, A-nya kita ganti dengan 1, ditambah B sama dengan 7, berarti B-nya tuh 7 dikurangi 1. Hasilnya 6. Nah, yang ditanya itu nilai 2A ditambah B. Nah, tinggal masukin aja 2 kali A-nya 1 ditambah B-nya 6. 2 kali 1, 2 ditambah 6 hasilnya 8. Di sini di opsi jawabannya yang C. Tuh. Ada yang mau ditanyain? Untuk nomor 2 masih polinomial juga. Gak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 3. Ini agak lumayan ya pembahasannya panjang. Nih, nomor 3. Polinomial dari X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 15X tambah K sama dengan 0. Mempunyai sepasang akar yang sama. Nilai K-nya berapa? Nah, untuk akar yang sama, berarti kalau akar yang sama tuh, akar yang sama itu berarti akar yang ke-1 itu nilainya sama dengan akar yang ke-2. Ya. Nah, kita ke
akar-akar polinomial. Nah, di sini untuk yang X pangkat 3, kita punya akar-akarnya itu. Nih, kalau penjumlahan akar, berarti X1 tambah X2 tambah X3 itu sama dengan rumusnya min B per A. Kalau misalkan perkalian, kita punya X1, X2 ditambah X1, X3 ditambah X2, X3 itu rumusnya C per A. Terus kalau masih perkalian juga ya, X1 kali X2 kali X3 itu hasilnya min D per A. Nah, ini yang akan kita selesaikan pakai rumus-rumus akar-akar polinomial. Nah, untuk dapat A, B, C, D-nya itu dari polinomial ini ya, ini koefisiennya. Tuh, nah, kita dapat nilai A-nya. Nih, berarti diketahui A-nya itu bernilai 1, B-nya itu 2, C-nya itu min 15, D-nya itu K. Ya, kita mau nyari nilai K dari akar-akar yang sama di sini. Akar yang sama itu X1 sama dengan X2. Jadi kita ke penjumlahan akar dulu nih, yang pertama. Kita kan punya X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan min B per A. Nah, masukin nilai B dan A-nya. Min B-nya 2 per 1. Katanya, kan akarnya sama. Substitusi nih, nilai X1 sama dengan X2. Jadi kita ganti X1 menjadi X2 nih, karena akarnya sama. X2 tambah X3 sama dengan min 2 per 1, itu tetap min 2. Tuh. X2 tambah X2 itu dapatnya 2X2 tambah X3 sama dengan min 2. Nah, ini kita simpen dulu persamaannya. Ya. Terus kita ke rumus akar yang kedua, yang X1, X2 ditambah X1, X3 ditambah X2, X3 sama dengan C per A. Nah, kita masukin nilai C-nya itu min 15 per A-nya 1. Nah, kita substitusi X1 itu sama dengan X2. Kita ganti X1-nya menjadi X2. Ya, jadi X1 diganti jadi X2. Ini tetap X2. X1-nya diganti menjadi X2, terus dikali X3 ditambah X2 kali X3 sama dengan min 15 dibagi 1 itu min 15. X2 kali X2 itu X2 kuadrat. X2, X3 ditambah X2, X3 jadinya 2X2, X3 ya sama dengan min 15. Nah, terus untuk caranya, oke, jadi kita selesaikan dulu nih. X2 pangkat 2 ditambah 2X2, X3, min 15-nya pindah jadi plus 15 sama dengan 0. Berarti kita bisa, oke. Ya, kita ke yang terakhir dulu ya. Yang X1 kali X2 kali X3 itu sama dengan min D per A. Dengan D-nya itu K, berarti min K per 1. Min K per 1. Tuh, berarti kita harus cari nilai X1 dan X2-nya gitu ya. Nah, dari persamaan pertama itu kita ubah dulu biar dapetin nilai X3. Nih, kalau kita mau cari nilai X3, berarti min 2, 2X2-nya, baru kita punya nilai X3-nya, itu akan disubstitusi ke dalam persamaan kedua yang udah kita dapetin. Kita substitusi, ini kita hapus dulu.
Ya, takut semua. Nah, kita substitusi berarti dapat X2 pangkat 2 ditambah 2X2. X3-nya diganti menjadi min 2 dikurangi 2X2 tambah 15 sama dengan 0. Tuh. Nah, dikaliin dulu masing-masing ke dalam kurung 2X2-nya dengan min 2 dan min 2X2. Berarti dapat X2 kuadrat ditambah 2X2 dikali min. Jadinya min 4X2. 2 dikali min. Jadinya min 4X kuadrat. Ya, X2 kali X2. X kuadrat plus 15. Sama dengan 0. X2 kuadrat dikurangi 4X2 kuadrat. Jadinya min 3X2 kuadrat dikurangi 4X2 tambah 15. Sama dengan 0. Berarti kita cari nilai X2-nya dengan pemfaktoran. Karena koefisien X2 kuadratnya negatif, kita buat menjadi positif ya. Biar memudahkan kita untuk memfaktorkan. Jadi dikali min 1 aja, jadinya plus 15 sama dengan 0. Baru kita faktorkan 3x2 kuadrat, itu dapatnya 3x2 kali x2. Perkalian yang hasilnya 15, itu 5 dan 3. Biar plus 4 itu min, dan 3-nya plus. Nanti kita dapetin nilai x2-nya tuh min 5 jadi plus 5, 3 perkalian menjadi pembagian, atau X2 yang kedua itu plus 3 menjadi min 3. Nah, karena akarnya sama, berarti nilai X1-nya juga sama kayak X2. Berarti X1 itu sama dengan min 3, atau X1-nya itu 5/3. Ya. Nah, berarti kita masukin ke rumus yang perkalian akar yang terakhir, yang X1 kali X2 kali X3 itu sama dengan min D per A. Nah, D-nya masukin itu K, berarti min K per 1. Nah, kita masukin nilainya, X1-nya kita ambil aja yang min 3 ya, biar mudah perhitungannya. Kalau pecahan itu agak rumit. Nih, X1-nya min 3. Dikali X2-nya juga nilainya min 3. Kali, nah, nilai X3-nya belum dihitung ya. Nah, kita cari dulu nilai X3 di sini. Untuk X3 kan min 2 X2. Min 2 dikurangi 2 kali X2-nya kita ambil aja yang min 3 yang tadi. Tuh, ini min 2 kali min 3 itu plus 6, min 2 tambah 6 itu plus 4. Gitu ya. Jadi nilai X3-nya itu 4. Masukin ke sini, sama dengan min K per 1 itu min K. Jadi, min 3 kali min 3 itu 9. 9 dikali sama 4 itu hasilnya 36 ya. Min kali min plus. Kan min 3 kali min 3 plus 9. Plus 9 kali 4 itu plus 36 sama dengan min K. Berarti K-nya itu min 36. Kalau di sini opsinya yang B. Tuh. Ada yang mau tanyain? Ini lumayan panjang. Nomor 3. Nggak ada. Kalau nggak ada, lanjut nomor 4. Nah, nomor 4 itu daerah asal dari AX sama dengan
akar X kuadrat plus 2X min 3 per X min 4 agar terdefinisi. Nah, di sini tuh sebelumnya ke materi bentar, ini masuknya ke fungsi komposisi daerah asal ya, fungsi. Nah, kalau misalkan untuk menentukan daerah asal, kalau bentuknya akar fx. Nah, agar terdefinisi syaratnya itu fungsi yang di dalam akarnya harus lebih besar dari sama dengan 0. Terus kalau bentuknya pecahan fx per gx. Nah, ini syaratnya untuk terdefinisi daerah asalnya. Berarti penyebutnya nggak boleh sama dengan 0. Ya, ini untuk menyelesaikan nomor 4. Tuh. Nah, berarti untuk daerah asal HX, akar X kuadrat plus 2X min 3 per X min 4, berarti syaratnya ini karena akar, berarti fungsi yang di dalam akarnya agar terdefinisi itu tidak boleh sama dengan 0 penyebutnya, dan fungsinya harus lebih besar dari sama dengan 0. Berarti kita cari nilai X-nya dulu. Nah, nilai X-nya tuh kita faktorkan yang atas, X kuadrat berarti X kali X, perkalian yang hasilnya 3, itu 1 kali 3, biar plus 2 itu min 3 plus 1 per X min 4 lebih besar dari sama dengan 0. Nah, dari pemfaktoran tadi, nanti bisa kita dapat nilai X-nya plus 1 itu menjadi min 1, terus selanjutnya X min 3 menjadi plus 3, terus X min 4 itu menjadi plus 4. Ya, itu syarat yang pertama yang lebih besar dari sama dengan 0. Terus syarat yang kedua, karena bentuknya pecahan, berarti X min 4-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti X-nya tuh kita dapat tidak boleh sama dengan 4. Tuh. Nah, karena ini pilihannya berupa himpunan, ya, interval, berarti kita cari dengan garis bilangan. Tuh. Masukin nilai X-nya dari terkecil dulu, min 1, 3, 4. Nah, untuk menguji, ini kita harus uji plus minusnya. Kita ambil aja uji titik ya, uji titik. Kita ambil aja X-nya 0 ke bentuk X plus 1, X min 3 per X min 4. Nah, kita ganti X-nya semuanya 0. Berarti 0 tambah 1, 0 min 3 per 0 min 4. Nah, 0 tambah 1 itu 1. Terus dikali min 3 per 0 dikurangi 4 tuh min 4. 1 dikali min 3 itu kan min 3, min 3 dibagi min 4 jadinya min bagi min plus ya, plus 3 per 4. Nah, ternyata kalau kita ambil X-nya sama dengan 0, itu akan menghasilkan daerah yang positif. Nih, daerah yang positif, berarti yang 0 itu ada di antara mana? Di antara garis bilangan ini. Ada di min 1 dan 3 nih. Di sini ada 0 gitu ya. Berarti daerah dari min 1 sampai 3 itu semuanya positif. Nah, biasanya itu akan berlawanan. Plus, min, min, plus. Ini juga berlawan menjadi min. Nah, karena syaratnya itu lebih besar dari 0, berarti kita ke daerah yang positif. Nih. Tuh, berarti nanti bisa kita dapat himpunannya. Berarti X di mana? Nah, X-nya nggak boleh lebih dari min 1. Berarti X-nya kurang dari min 1 dan
Kebalik teman-teman, maaf ya. Nih, jadi X-nya harus lebih besar dari min 1 dan kurang dari 3. Atau di sini X-nya harus, kan semakin ke kanan itu semakin besar ya angkanya. Berarti X-nya lebih besar dari 4. Itu. Jadi jawabannya itu yang yang mana di sini? Ini ada salah. Oh iya, ini salah. Salah tanda. Maaf ya. Nih kan X kali X, X kuadrat. Biar plus 2X itu harusnya 3-nya yang plus, satunya yang min. Berarti ketukar. Berarti X-nya itu plus 1 dan min 3. Berarti ininya ketukar ya teman-teman. Ininya min 3, ininya 1. Tapi untuk uji titik dan lain-lain itu nggak berubah, masih sama. Berarti ini ketukar, tinggal dibalik aja. Si X-nya itu harus lebih besar dari min 3 dan kurang dari sama dengan 1. Atau X-nya lebih besar dari 4. Jadi jawabannya yang sini yang E. Tuh. Ada yang mau ditanyain? Nomor 4. Nggak ada. Kalau nggak ada, lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 di sini ada fungsi Gx dan Hx ya. Nih, Gx 2x min 7 min 3x kuadrat plus 4x plus 1. Nah, ini untuk x lebih besar dari 0. Ini untuk x lebih kecil dari 0. Untuk Hx-nya itu 2x min 8, itu untuk x kurang dari sama dengan min 1, dan 2x kuadrat min 2x plus 4 untuk x-nya lebih besar dari min 1. Gitu. Nah, yang ditanya tuh nilai gx plus hx, di mana untuk x-nya lebih besar dari sama dengan 5. Nah, untuk fungsinya itu kita lihat tandanya kalau lebih besar dari 5. Untuk fungsi gx yang kita pakai itu yang bawah. Ya, yang ini. Karena lihat tandanya untuk fungsi min 3x kuadrat plus 4x plus 5 itu untuk x yang lebih besar dari 0. Nah, kan yang di pertanyaan itu x-nya lebih besar dari 5. Lebih besar dari 5 itu sama dengan X-nya kan 5. Kalau X5 itu kan lebih besar dari 0 ya. Jadi kita pakai yang fungsi yang paling bawah untuk GX. Terus kita lihat ke fungsi HX. HX itu kita pakai yang untuk HX. X-nya 5. X yang 5 itu berarti pakai yang bawah juga nih. Yang bawah. Karena fungsi yang bawah itu untuk X-nya lebih besar dari min 1. Dan 5 itu lebih besar dari min 1. Gitu. Jadi kita substitusi aja GX-nya berarti min 3X kuadrat plus 4X plus 1 ditambah sama HX-nya itu yang 2X kuadrat min 2X plus 4. Nah, kita hasilin berarti min 3x kuadrat ditambah 2x kuadrat itu min x kuadrat. 4x dikurangi 2x jadinya min plus 2x. 1 ditambah 4 itu jadinya 5. Nanti hasilnya berarti yang D. Ya. Ada yang mau ditanyain untuk nomor 5?
Ya udah, kalau nggak ada lanjut nomor 6. Nah, nomor 6 itu diketahui X-nya kurang dari min 3. Bentuk yang setara dari mutlak ya. Mutlak 1 dikurangi mutlak 1 tambah 3X. Mutlaknya ada 2 kali. Tuh. Nah, untuk X sama dengan kurang dari min 3, itu kita ke materi dulu bentar. Kalau misalkan ada fungsi mutlak dari fx, itu nanti ada 2. Bernilai positif fx gitu ya, ketika x-nya lebih besar dari 0. Bernilai negatif itu ketika x-nya lebih kecil dari 0. Nah, karena X-nya di soal itu lebih kecil dari 0 ya, karena X-nya min 3, kurang dari min 3, itu lebih kecil dari 0. Berarti untuk penyelesaiannya, kita kaliin aja. Pertama selesaikan dulu mutlak yang di dalam ini. Ya. Berarti nilainya yang min fx, jadi tinggal dikaliin sama negatif 1 plus 3x. Mutlak. Nah, dikali lagi ke dalam kurung negatifnya, jadi 1 min. Min kali 1, min 1, min kali 3x, min 3x. Tutup lagi mutlaknya. Terus sekali lagi minnya ke dalam kurung. Jadi 1, min kali min 1 jadi plus 1. Min kali min 3 jadinya plus 3x. Selesaikan lagi 1 tambah 1 itu 2 ditambah 3x. Itu. Nah, kita selesaikan lagi mutlaknya. Mutlak yang kedua itu sama. Tinggal dikaliin sama negatif. Berarti min dikali 2 ditambah 3x. Sama dengan min kali 2, min 2, min kalinya yang A. Tuh. Ada yang mau ditanyain untuk mutlak? Gak ada nih, kalau nggak ada lanjut nomor 7. Nomor 7. Di sini, jumlah umur kakak dan 3 kali umur adik adalah 38. Selisih umur kakak dan umur adik adalah 6. Jika umur kakak X, umur kakak X, umur adik itu Y, berarti kita dapetin persamaannya jumlah umur kakak, berarti X ditambah 3 kalinya umur adik, berarti 3Y itu sama dengan 38. Selisih umur kakak, berarti X dikurangi Y itu 6. Nah, ini pakai matriks, berarti kita ubah persamaannya menjadi matriks. Koefisien X itu 1 ya, jadi 1, 1, 3, min 1, dikali X sama Y, sama dengan 386. Tuh. Nah, karena ini yang ditanya X sama Y-nya, jadi materinya kalau misalkan ada, ini masuknya ke sifat inverse matriks. Kalau misalkan ada A, B sama dengan C, yang ditanya B itu akan berubah A-nya kalau dipindah menjadi inverse. A inverse kali C. Terus kalau ada dibalik, B kali A sama dengan C. Terus kita masih sama, masih cari nilai B. Berarti A-nya pindah menjadi inverse. Nah, ini kita pakai sifat yang ini. Nah, untuk inverse-nya masih ingat? Untuk inverse matriks, jadi kalau misalkan ada matriks A, B, C, D, kita inversin itu tinggal 1 per determinan. Determinan itu AD min BC
dikali ajoinnya tuh DA diputar, terus B sama C-nya dikaliin sama negatif. Nah, ini untuk rumus inverse ya. Oke, berarti kan kita punya nih 1, 1, 3, -1 dikali XY sama dengan 386. Kita mau nyari XY-nya. Berarti matriksnya tuh dipindah menjadi inverse dikali 38 dan 6. Nah, kita masukin ke rumus inverse tadi. Berarti 1 per determinan tuh dikali silang. 1 kali -1 dikurangi 1 kali 3 itu 3 ya. Dikali sama adjoin. Adjoin itu -1 dan satunya diputar. -1, 1. 3 dan satunya dikaliin sama negatif. Dikali 38 dan 6. Nah, kita selesaiin 1 per -1 -3 jadinya -4. Ini tulis ulang. -3 -1 1. Terus 38 6. Nah, tinggal kita kaliin aja -1/4-nya ke masing-masing elemen matriks adjoin. Berarti -1/4 dikali -1 jadinya +1/4. -1/4 dikali -3 jadinya +3/4. -1/4 kali -1 jadi +1/4. -1/4 kali 1 itu -1/4. Dikaliin sama 38 dan 6. Udah beres. Berarti ini hasilnya tuh yang berarti jawabannya yang D. Tuh ya, yang sama. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada nomor 8, lanjut. Nah, diketahui matriks P-nya 0, 1, -6, 5, dan I adalah matriks identitas. Identitas tuh 1, 0, 0, 1. Nah, maka hasil dari mutlak P dikurangi 2I dikali P min 3I tutup mutlaknya. Berarti kita cari dulu masing-masing ya. P min 2I dulu kita cari. Masukin matriks P-nya 0, 1, -6, 5 dikurangi 2 dikali identitasnya 1, 0, 0, 1. Sebelum dikurang, kita kaliin dulu 2-nya ke matriks identitas. Berarti 2, 0, 0, 2. Baru kita bisa kurangi. 0 kurangi 2, min 2. 1 dikurangi 0, 1. Min 6 kurangi 0, min 6. 5 kurangi 2 itu 3. Nah, itu untuk nilai matriks P min 2I. Nah, kita cari lagi untuk P min 3I. Caranya sama, kita hitung dulu, masukin matriks P-nya 0, 1, min 6, 5. Dikurangi 3, dikali matriks identitas. 1, 0, 0, 1. Ya, kita kaliin dulu 3-nya dengan matriks identitas. Dapat 3, 0, 0, 3. Baru kita kurangi 0 kurangi 3 min 3, 1 kurangi 0 1, min 6 kurangi 0 min 6, 5 kurangi 3 itu 2 ya. Nah, kita udah cari masing-masing, berarti kita masukin ke pertanyaannya ya. Yang ditanya tuh kita tulis ulang. P min 2I dikali P min 3I mutlak. Nah,
Kita masukin matriks yang sudah kita dapat sebelumnya. Berarti P-2 itu min 2, 1, min 6, 3. Dikali sama P-3I itu min 3, 1, min 6, 2. Nah, perkalian matriks itu baskom ya, baris kali kolom masing-masing. Berarti min 2 dikali min 3 itu plus 6. 1 dikali min 6 itu min 6. Terus selanjutnya min 2 kali 1. Min 2, 1 kali 2 itu plus 2. Min 6 kali min 3 itu plus 18. 6 kali min 3 itu min 18. Min 6 kali 1, min 6. 3 kali 2 itu plus 6. Nah, dihasilin semuanya berarti hasilnya 0, 0, 0, 0. Berarti otomatis nilainya tuh yang 0, jawabannya yang C. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Nih, kalau nggak ada kita lanjut nomor 9. Nah, nomor 9 tuh kan pertanyaannya A plus B dikali A min B dikurangi A min B dikali A plus B. Berarti sebelum ke pertanyaan kita cari dulu A plus B-nya ya masing-masing. A ditambah B. Nah, tinggal masukin aja matriks A-nya 1, 1, min 1, 1. Ditambah matriks B-nya 0, 1, 1, 0. Sama dengan 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 2. Min 1 tambah 1, 0. 1 tambah 0, 1. Ini hasil dari A plus B. Nah, kita cari lagi A min B. A min B. A min B berarti 1, 1, 1, 1, min 1, 1 dikurangi B-nya itu 0, 1, 1, 0. Dikurangin 1 kurangi 0, 1, 1 kurangi 1, 0, min 1 kurangi 1, min 2, 1 kurangi 0 itu 1. Terus kita butuh nilai A plus B dikali sama A min B. Nah, kita masukin matriks A plus B yang udah kita dapat tadi. Berarti 1, 0, 2, 1 dikali sama matriks A min B-nya. 1, min 2, 0, 1. Nah, caranya sama baris kali kolom. Nah, 1 kali 1, 1. 2 dikali min 2, min 4. 1 kali 0, 0. 2 kali 1, plus 2. 0 kali 1, 1. 1 kali min 2, min 2. 0 kali 0, 0. 1 dikali 1, itu plus 1. Berarti ini hasilnya 1 kurangi 4, min 3. 2, min 1, 1. Nah, ini hasil perkalian A plus B kali A min B. Nah, terus kita cari lagi A min B dikali A plus B. Ini kita cari lagi karena untuk di matriks perkaliannya akan menghasilkan matriks yang berbeda juga ya. Jadi, mau nggak mau kita harus cari lagi nilai dari A min B kali A plus B. Maaf, Kak. Apa? Yang baris kedua kolom ke 1 itu kan 0 kali 1, 0, Kak. Benar-benar, bentar. Baris kedua kali kolom 1. Oh iya, benar. Apa ya, tadi buru-buru. 0. Terus min 2, berarti di sininya min 2. Nah, itu benar ya, 1, 1. Ini, ya, udah. Terus, kasih ya. Terus kita lanjut. Untuk A min B, A plus B. Karena akan menghasilkan matriks yang berbeda juga. Jadi A min B-nya 1, min 2, 0, 1. Kali A plus B-nya itu 1, 0, 2, 1. Sama baris
kali kolom masing-masing. 1 kali 1, 1. 0 kali 0, 0. 1 kali 2, 2. 1, 0 kali 1, itu 0. Terus baris 2 kali kolom 1. Min 2 kali 1, min 2. 1 kali 0, 0. Min 2 kali 2, min 4. 1 kali 1, itu 1. Berarti 1, 2, min 2, min 4. Nah, tinggal masukin ke pertanyaannya ya. Maaf, min 4 tambah 1 itu min 3. Terus di sini udah benar. Nah, terus ke pertanyaannya tuh yang ditanya A plus B A min B dikurangi A min B kali A plus B. Nah, sebelumnya kan kita udah cari perkalian A plus B A min B. Nah, kita substitusi. Berarti min 3, 2, min 2, 1 dikurangi A min B, A plus B. Berarti 1, min 2, 2, min 3. Tinggal kurangi elemen yang sontak ya. Berarti min 3 dikurangi 1, min 4. 2 dikurangi 2, 0. Min 2 dikurangi min 2. Itu min ketemu min jadinya plus. Jadi min 2 tambah 2. Itu 0. 1 dikurangi min 3. Jadinya 1 plus 3 ya. Jadi hasilnya 4. Gitu. Nah, karena yang dipilihan itu semuanya matriks identitas, berarti kita keluarin angka 4-nya. 4-nya dikeluarin, gitu ya. Min 4, keluar 4 jadi min 1, ini 0, 0. 4 keluarin, 4-nya jadinya 1 di sini hasilnya. Tuh, jadi jawabannya yang C. Ada yang mau ditanyain? Nomor 9. Ya. Kalau nggak ada, kita bahas nomor 10 terakhir ya, biar pas 10 soal. Nah, di sini itu materinya beda lagi, masuknya ke vektor. Nah, ini langsung di pertanyaannya ya. Pertanyaannya itu 2 dikali vektor P ditambah 4 dikali vektor Q. Nah, ini cukup mudah karena tinggal masukin aja vektor P dan Q-nya masing-masing. Berarti 2 dikali 2i tambah C ditambah 4 kali I-nya itu 4i min 3C tambah K. Terus kita kaliin semua dengan 2, berarti 2 kali 2i jadi 4i, 2 kali J, 2J. Terus selanjutnya kita kaliin semuanya dengan 4, berarti 4 kali 4i jadinya 16i, 4 dikali min 3, min 12J, 4 kali K itu plus 4K. Terus kita selesaikan operasi penjumlahan dan pengurangannya, kita hitung dengan variabel yang sama. 4i ditambah 16i berarti 20i, 2j dikurangi 12j itu min 10j. Terus 4K itu nggak ada temennya, jadi kita turunkan aja. Jadi jawabannya itu, 2J. Jawabannya, sebentar. 4 kali 4, 16. 4 kali min 3, min 12. Oh, ini nggak ada jawabannya itu karena kesalahan ini ya. Vektor P-nya tuh kurang 3, jadi 3J. Berarti di sininya tuh harusnya 2 kali 3J itu 6. Itu. Berarti bukan 10J. Berarti 6 dikurangi 12, jadinya min 6J. Nah, ini baru ada. Berarti jawabannya tuh yang B.
Tuh. Ada yang mau ditanyain? Ini nomor 10.